Mencapai cita-cita perlu proses dan perjuangan untuk terus kreatif, inovatif, juga berprestasi. Berani bermimpi dan semangat untuk mewujudkannya. Dari sini, langkahku dimulai. Langkah awal untuk menjawab tantangan di masa depan. Selamat datang di Universitas 11 April. Universitas terbaik yang ada di Sumedang. Kota yang sejuk dengan alam yang indah dan sebagai pusat budaya Sunda menjadikan tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan bereksplorasi. Kampus ini penuh dengan prestasi, baik di tingkat nasional hingga internasional, dan sudah terakreditasi BAN PT. Peluang menjawab tantangan masa depan. Universitas 11 April, leading in education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Kartika. Saya merupakan salah satu dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD UKTPT ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Akuntansi keuangan adalah mata kuliah dasar keahlian jurusan akuntansi yang membahas secara mendalam mengenai laporan keuangan, yang terdiri dari konsep dasar penyusunan laporan keuangan, proses penyusunan standar akuntansi, jenis-jenis laporan keuangan, pembahasan item-item atau akun-akun laporan keuangan, pembahasan akun-akun laporan keuangan yang mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian dalam laporan keuangan, serta pengungkapan yang diperlukan atas akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 adalah berada pada semester 3 dengan bobot SKS 4 SKS dan mata kuliah prasyaratnya adalah mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelum memulai perkuliahan, saya bersama dosen lainnya akan diberikan SK mengajar dan SK tim DPMK. Saya bersama tim dosen lainnya yang tergabung dalam tim DPMK akan menyusun RPS, di mana RPS tersebut nanti akan diberikan kepada Kapolri dan juga kepada mahasiswa. RPS yang diberikan kepada mahasiswa biasanya saya dilakukan pada awal perkuliahan bersamaan dengan dibuatnya kontrak perkuliahan. Adapun materi atau pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 adalah yang pertama, pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Yang kedua, kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang ketiga adalah laporan laba rugi dan informasi yang terkait. Yang keempat, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang kelima, akuntansi dan nilai waktu dari uang. 6. Kas dan piutang. 7. Akuntansi persediaan, pendekatan basis biaya. 8. Perolehan dan pelepasan aset tetap. 9. Penyusutan, penurunan nilai, dan depresi. Dan materi yang ke-10 adalah aset tak berwujud. Universitas 11 April sudah menggunakan sistem blended learning. Adapun teknik yang saya gunakan di setiap perkuliahan saya adalah dengan menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa atau bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa itu dengan baik. Ada 3 metode pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama adalah ceramah atau penyampaian materi. Saya menyampaikan materi secara verbal. Biasanya mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat materi yang saya berikan. Saya akan menggunakan buku referensi, baik buku teks maupun buku e-book yang relevan. Saya juga akan menggunakan sumber referensi yang berasal dari internet, website, dan YouTube yang sudah dicek
tingkat kredibilitasnya. Saya juga akan membuat slide presentasi, modul kuliah, dan modul praktikum yang interaktif di setiap perkuliahan saya. Pada saat perkuliahan berlangsung, mahasiswa akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan. Metode yang kedua adalah diskusi. Pada metode diskusi, saya akan memberikan topik terlebih dahulu, di mana topik tersebut relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Saya akan memberikan topik tersebut melalui WhatsApp group, di mana mahasiswa akan menjadi lebih siap untuk mengikuti perkuliahan. Di dalam kelas, saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang mahasiswa, di mana mahasiswa tersebut akan berdiskusi selama 15-20 menit. Selanjutnya, mahasiswa akan menyampaikan hasil atau mempresentasikannya di depan kelas. Dengan menggunakan metode diskusi, mahasiswa dapat berpikir kritis untuk mengemukakan pendapat dan dapat bertukar pikiran untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode yang ketiga adalah problem-based learning. Saya akan meminta mahasiswa untuk bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan ataupun case study yang saya berikan. Selanjutnya, mahasiswa dapat mencari informasi yang relevan, menganalisis studi kasus tersebut, dan juga merancang solusi yang tepat. Dengan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning, mahasiswa dapat lebih mendalami materi dan juga dapat menghubungkannya dalam konteks dunia nyata. Teknik yang kedua adalah interaction. Interaction adalah merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, atau bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Saya akan selalu mendukung mahasiswa yang bertanya dan juga yang selalu memberikan jawaban pertanyaan atas isu-isu atau topik-topik yang sedang dibahas, sehingga perkuliahan dapat berjalan dua arah. Saya juga akan membuat WhatsApp group untuk berdiskusi secara online, di mana mahasiswa dapat berdiskusi di mana saja dan kapan saja. Saya juga akan memberikan beberapa proyek atau tugas yang akan dikumpulkan melalui media Google Classroom. Teknik yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah penilaian akhir mahasiswa secara terstruktur dan objektif, atau bagaimana kemampuan saya untuk menilai kemampuan mahasiswa. Saya menilai kemampuan mahasiswa dengan menggunakan bobot penilaian yang sudah disepakati bersama di awal perkuliahan. Harapannya agar mahasiswa mengetahui bobot penilaian di awal sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Adapun bobot perkuliahan yang saya gunakan adalah 10% untuk kehadiran dan aktivitas mahasiswa, 20% adalah untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 pada pertemuan ketiga dengan materi laporan laba rugi dan informasi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk dalam keadaan sehat ya untuk mengikuti perkuliahan Akuntansi Keuangan 1 pertemuan ketiga. Ya, sesuai dengan RPS pada mata kuliah pertemuan ketiga ini kita itu akan membahas mengenai laporan laba rugi dan informasi yang terkait. Dimana ya sumber referensi yang akan kita gunakan adalah dengan menggunakan sumber referensi dari buku Akuntansi Keuangan 1 karangan Kiso ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai laporan laba rugi. Akuntansi keuangan ini adalah memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu pengantar akuntansi. Di dalam pengantar akuntansi itu kita sudah dibahas mengenai apa yang namanya dengan
siklus akuntansi. Jadi ada beberapa dulu tahapan sebelum kita masuk ke dalam laporan laba ruginya. Nah, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Ya, ada yang mau jawab? Ya, silahkan acungkan tangan untuk yang mau menjawab. Dan untuk yang mau menjawab ini nanti akan ada poin lebih masuk ke dalam poin kita. Tadi poin Nalia atau siapa? Ya, siklus akuntansi merupakan sebuah siklus penting yang harus diterapkan dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan kecil atau perusahaan besar. Siklus akuntansi akan mencerminkan seberapa baik perusahaan tersebut dalam mengelola keuangan perusahaan. Di antaranya ada transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca, jumlah penyesuaian, kertas kerja, dan laporan. Ya. Baik, bagus ya, didengarkan oleh Nalia. Nalia apa Nalia? Itu lupa lagi. Nalia ya. Itu yang dikeluarkan oleh Nalia. Jadi setelah adanya proses penyusunan laporan keuangan, nanti juga kita akan membuat jurnal pembutuhan dan jurnal pembaliknya ya. Itu adalah siklus akuntansi. Jadi sebelum ke laporan laba rugi ini ada beberapa tahapan dulu. Nah, kemudian kita ke laporan laba rugi. Ada yang mau menjelaskan juga apa sih yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Siapa tolong acungkan tangannya? Oh iya, siapa namanya? Sri Dewi. Ya, si Dewi, silakan. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan akun pendapatan dan beban dalam suatu periode akuntansi sehingga akan menghasilkan laba atau rugi di akhir periode nantinya. Ya, bagus ya. Industri dan juga tadi Nalia ya. Kemudian kita lanjut ke materi mengenai laba rugi dan informasi yang terkait. Yang pertama adalah berkaitan dengan ini ada namanya kegunaan dari laporan laba rugi ya. Ada beberapa kegunaan dari laporan laba rugi. Di antaranya yang pertama adalah untuk evaluasi kinerja masa lalu. Jadi perusahaan ini akan memeriksa pendapatan dan beban yang menunjukkan bagaimana perusahaan itu bekerja ya, dan juga memungkinkan adanya perbandingan kinerja antara perusahaan dengan perusahaan pesaingnya. Ya, misalnya kita seorang analis ya, ada seorang analis yang menggunakan data dari laporan laba ruginya. Ya, kalau kinerja dari laporan laba rugi itu dilihat dari profitnya. Kita bisa lihat ya, di sini ada perusahaan Toyota yang memiliki profit lebih tinggi daripada perusahaan Hyundai, di mana kinerja ini pastinya tentu lebih baik dari perusahaan Toyota, lebih baik daripada perusahaan Hyundai. Nah, kemudian yang kedua adalah dapat meramalkan kinerja masa depan. Ya, dapat meramalkan kinerja masa depan ini berarti informasi ya kinerja masa lalu ini ya dapat memberikan informasi bagi kinerja masa depannya. Nah, yang ketiga adalah membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan, di mana ada beberapa komponen dari laporan laba rugi, di antaranya ada pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Ini akan menyoroti hubungan di antara komponen tersebut, dan di mana laporan laba rugi juga akan membantu ya menilai ketidakpastian dari arus kas masa depan. Selain dari adanya kegunaan, laporan laba rugi juga akan memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya adalah untuk perusahaan ini akan menghilangkan item yang tidak dapat diukur dengan andal. Jadi ada beberapa item yang tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Contohnya adalah brand value atau merek perusahaan. Nah, yang kedua adalah penghasilan angka adalah dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Jadi metode akuntansi ini akan mempengaruhi profit yang dihasilkan dari suatu perusahaan. Yang ketiga adalah pengukuran pendapatan akan melibatkan penilaian. Ini ada beberapa estimasi. Misalnya adalah semakin tinggi umur manfaat suatu aset dengan depresiasi yang rendah, maka pendapatannya akan tinggi. Ya, kemudian ini ada kualitas laba. Ya, laporan laba rugi yang dihasilkan juga ini akan mempengaruhi dari kualitas laba tersebut. Perusahaan ini akan memiliki beberapa target, ya. Target berapa sih pendapatannya untuk di masa depan, ya. Jadi perusahaan ini memiliki insentif untuk mengolah penghasilan, untuk memenuhi target pendapatan atau untuk membuat pendapatan terlihat kurang beresiko. Ya. Jadi perusahaan ini bagaimana caranya? Ya, berupaya agar pendapatannya
pendapatan itu menjadi tinggi dan beban menjadi rendah, sehingga akan berupaya untuk membuat manajemen laba. Manajemen laba tadi adalah waktu pendapatan yang direncanakan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian untuk memuluskan pendapatannya. Misalnya, ada yang pendapatannya tahun sekarang, ya, tapi tidak ada beban ya, maknya ada beban yang pada tahun sekarang itu tidak diakui pada periode sekarang karena ingin memuluskan pendapatannya agar lebih tinggi. Sehingga dari manajemen laba tersebut akan mempengaruhi kualitas dari suatu laporan laba rugi. Nah, kemudian ini ada beberapa format dari laporan laba rugi. Ada elemen laporan laba rugi, diantaranya ada penghasilan dan apa? Kalau ada penghasilan berarti ada pengeluaran atau beban. Nah, ini ada elemen dari laporan laba rugi yang pertama adalah penghasilan, di mana penghasilan ini adalah merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau berkurang kewajiban yang nantinya akan mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari operasional. Nah, ini tadi ya elemen dari income atau penghasilan ini mencakup pendapatan dan keuntungan, di mana pendapatan adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan atau kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan. Keuntungan ini tidak timbul dari kegiatan biasa. Ini ada beberapa akun yang berkaitan dengan pendapatan. Di antaranya adalah pendapatan penjualan, ada pendapatan biaya, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan pendapatan sewa. Kemudian yang termasuk ke dalam akun keuntungan adalah keuntungan hasil dari penjualan aset jangka panjang, keuntungan yang belum direalisasi pada sekuritas perdagangan. Income atau penghasilan terdiri dari pendapatan dan kemudian apa sih yang dimaksud dengan tadi elemen pengeluaran atau biaya? Nah, elemen pengeluaran atau biaya adalah merupakan tadi kebalikan dari penghasilan. Itu adanya penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk dari arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang akan mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan tadi adanya distribusi kepada pengeluaran saham. Nah, ini elemen dari pengeluaran terdiri dari pengeluaran merupakan kegiatan biasa perusahaan dan kerugian ini mungkin timbul atau tidak ya. Mungkin timbul atau tidak dari aktivitas biasa. Nah, ini yang termasuk ke dalam akun pengeluaran adalah adanya COGS atau harga pokok penjualan ya, COGS, cost of goods sold. Kemudian ada beban penyusutan, beban bunga, biaya sewa, dan beban gaji. Dan ada juga yang termasuk ke dalam akun rugi, yaitu kerugian atas biaya restrukturisasi, ada kerugian pada neraca saldo penjualan, aset jangka panjang, dan juga ada kerugian yang belum direalisasi pada jual beli sekuritas. Nah, sampai materi sampai sini sudah bisa dipahami apa ada yang perlu ditanyakan? Ya, sudah dipahami? Oke, kalau sudah dipahami kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, ini yang berkaitan dengan ini ada format laporan laba rugi ini ada beberapa komponen menengah. Ya, ada dua ya, ada yang masuk dalam komponen menengah, ada juga laporan laba rugi yang dibuat secara ringkas. Nah, kalau komponen menengah ini, perusahaan umumnya menyajikan beberapa atau semua bagian dari jumlah total dalam laporan laba rugi. Jadi semua atau sebagian dari jumlah total. Nah, jumlah total dari komponen laporan laba rugi ini terdiri dari poin 1 sampai 10 ya. Yang pertama adanya penjualan atau pendapatan, yang kedua dari harga pokok penjualan, beban penjualan, kemudian ada beban administrasi atau umum, pendapatan dan beban lainnya, ada biaya keuangan, pajak penghasilan, operasi dihentikan, ada kepentingan non pengendali dan juga dana usaha. Ini yang disajikan secara tadi ya, komponen menengah secara keseluruhan. Jumlah totalnya ditampilkan beberapa atau keseluruhan. Tapi nah ini kalau diilustrasikan, diilustrasikan itu seperti itu ya. Gimana? Ini diilustrasikannya ini adalah yang termasuk ke dalam tadi ya, semua dari komponen laba rugi kecuali dari operasi yang dihentikannya.
Ini diberikan ilustrasi oleh perusahaan Watchdog ya, di mana pendapatannya itu adalah berasal dari penjualan ya, di mana penjualan ini nanti akan didapatkan dari pendapatan penjualan ya. Pendapatan penjualan ini nanti akan dikurangi dengan yang namanya dengan pendapatan diskon ya. Diskon dari diskon penjualan, kemudian akan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, maka akan menghasilkan apa yang dinamakan dengan net sales, penjualan bersihnya. Kemudian ini akan dikurangi dengan cost of goods sold atau beban pokok penjualannya, maka akan menghasilkan dengan laba bruto. Laba bruto ini harus dikurangi dengan apa? Iya, harus dikurangi dengan beban-beban. Di antaranya ini akan dikurangi dengan beban ya, beban selling expense atau beban penjualan. Ini ada beberapa, bisa dilihat ada perincian atau komponen dari beban penjualan. Di antaranya ada sales, salaries, and commission, ada sales, office, salaries, dan lain sebagainya. Dan juga harus dikurangi dengan apa yang namanya biaya administrasi. Ini di dalam format laporan laba ini ditampilkan perincian dari keseluruhan biaya tersebut. Nah, kemudian nanti akan ditambah dengan pendapatan dan biaya lainnya, maka akan menghasilkan pendapatan dari operasi dikurangi dengan bunga, obligasi, dan wesel bayar, maka akan menghasilkan income before income tax atau laba pada laba. Jadi akan menghasilkan income from operation atau laba operasi dikurangi dengan tadi bunga, obligasi, dan wesel bayarnya, maka akan menghasilkan pendapatan sebelum pajak penghasilan akan dikurangi dengan pajak penghasilan, maka akan menghasilkan laba sebelum maka akan menghasilkan net income for the year atau net income laba bersih selama tahun berjalan, maka dikurangi dengan apa tadi? Lihat ya, dikurangi dengan maka si laba tersebut ya, laba pada periode berjalan tersebut akan didistribusikan pada kepentingan pengendali atau si pemegang saham, si shareholder dari si Watchdog tersebut, dan juga akan dibagikan pada kepentingan non pengendalinya, maka akan dimulai berapa dari nilai dari laba per saham. Kemudian ini ya, tadi sudah sekarang tadi sudah dijelaskan secara komponen pendengarnya. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana laporan laba rugi dibuat secara ringkas. Anda bisa membuat perbandingan dari slide yang tadi ya, dimana kalau dalam laporan laba rugi ringkas ini adalah ada beberapa biaya dimana tidak menunjukkan atau tidak menyajikan adanya perincian biaya, tetapi hanya mengklasifikasikan ke dalam subtotal dari komponen laba rugi tersebut. Ya, bisa dilihat. Itu selling expense tidak dirinci, ya, hanya selling expense-nya aja, tapi dibuat jumlah totalnya, di mana jumlah totalnya selling expense adalah sebesar $453.028. Perusahaan juga akan menyajikan apa yang namanya dengan daftar tambahan yang dapat mendukung subtotal tersebut. Bisa dilihat di slide-nya, itu ada keterangan sinot. Nah, di bawahnya, yang di bawah itu adalah merupakan daftar tambahannya yang akan mendukung nih. Kalau yang selling expense itu rinciannya ada sebagai berikut. Yang ada dalam slide tersebut komponen-komponennya ya. Dan di sana juga dijelaskan beberapa jumlah sub. Jadi ya, bisa dilihat perbedaannya. Nah, kemudian ini dalam pelaporan dalam laba rugi juga akan menghasilkan apa yang dengan laba kotor. Laba kotor itu adalah dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Kemudian akan memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi masa depan. Kemudian ini ada beberapa, selain ada laba tadi ya, laba kotor, ada juga yang dinamakan dengan laba dari operasi. Laba dari operasi, laba dari kegiatan yang
bisa dilakukan. Ini adalah ditentukan dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain-lain dari laba kotor. Kemudian akan menyoroti ini ya adanya item yang mempengaruhi aktivitas bisnis rutin digunakan untuk memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Ini juga ada beberapa pengklasifikasian beban. Klasifikasi beban itu diklasifikasikan berdasarkan pertama sifat dan yang kedua berdasarkan fungsi. Ya. Klasifikasi beban ini kita klasifikasikan berdasarkan sifat dan juga fungsinya. Ya, ini yang berdasarkan sifat bisa dilihat dalam slide-nya yang termasuk ke dalam sifat, itu biaya bahan baku, tenaga kerja, beban penyusutan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada juga yang klasifikasi biaya yang didasarkan pada fungsi. Yang antaranya adalah harga pokok penjualan, beban penjualan, dan biaya administrasi. Nah, ini klasifikasi biaya berdasarkan fungsi adalah yang sering digunakan atau yang sering digunakan dalam praktik. Nah, ini ya, agar bisa lebih memahami lagi tentang pengklasifikasian beban berdasarkan sifat dan fungsi, ini ada beberapa ilustrasi. Ilustrasinya adalah perusahaan dari Telarisco melakukan jasa audit, pajak, dan konsultasi. Ini memiliki pendapatan dan biaya sebagai berikut. Telaris memiliki pendapatan yang berasal dari service revenue dan biaya yang berasal dari cost of service dengan perincian biaya ada staff salary dan juga ada suppliers expense. Kemudian ada selling expense yang terdiri dari advertising cost dan juga entertainment expense. Dan juga ada yang namanya administrative expense dan yang terdiri dari utilities expense dan depreciation on building. Nah, dari klasifikasi pendapatan dan beban ini, bagaimana nih kalau kita klasifikasikan berdasarkan sifat? Mana penyajiannya ini dapat dilihat dalam slide seperti ini. Ya. Apa nih yang Anda lihat dari slide-nya? Jadi ini berisi tentang perincian biaya. Biaya-biayanya itu dirinci ya. Adanya suatu perincian biaya. Dia tidak mengklasifikasikan dari subtotal, tapi semua biaya itu dirinci. Kalau yang berdasarkan pengeluaran ini, dia mencerminkan adanya subtotal ya. Tidak dirinci dari jenis-jenis biaya. Ini ada keuntungan dan kerugian. IASB mengungkapkan bahwa pendapatan dan beban lainnya ini harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dari transaksi. Nah, ini ada beberapa keuntungan dan kerugian. Ya. IASB juga menetapkan ada beberapa item tambahan yang mungkin perlu diungkapkan. Jadi, yang perlu diungkapkan bisa dilihat dalam slide-nya ya. Dan kemudian ini juga bagaimana cara menyajikan pelaporan laba rugi apabila penghasilannya itu adalah sebelum pajak penghasilan. Nah, ini tadi ada slide ada juga dinamakan dengan laba neto. Apa sih yang dimaksud dengan laba neto? Laba neto ini adalah ya merupakan pendapatan setelah semua pendapatan dan pengeluaran untuk periode yang diperhitungkan. Ini alokasi untuk kepentingan pengendali. Jika dilihat tadi dari format laporan laba rugi di paling bawah itu ada yang namanya didistribusikan untuk kepentingan non pengendali dan juga kepentingan pengendali. Jadi ya, ketika sebuah perusahaan ini mempersiapkan laporan laba rugi konsolidasi, IFRS mensyaratkan bahwa laba bersih ini dialokasikan untuk pengendali dan kepentingan laba. Bisa dilihat ya dalam penyajiannya, net income akan dibagikan untuk kepentingan pengendali atau shareholder of watchdog-nya dan juga akan diberikan kepada non pengendalinya atau non controlling interest. Maka ya ini adalah terlihat bagaimana cara untuk mendistribusikan dari net income. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan laba per saham. Kita bisa menghitung laba per saham dari rumus ya dengan menggunakan rumus laba bersih dikurangi dividen pilihan dibagi dengan
rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Ya, untuk lebih memahaminya, kita lihat ilustrasi. Yang tadi ada, silakan Anda bisa dibaca dulu soalnya. Ya, tadi laporan laba bersaham, ya laba bersaham itu didapat dari laba bersih dikurangi dividen pilihan. Nah, dari saham tersebut laba bersihnya adalah sebesar 350.000, ya, kemudian dikurangi dividen pilihan. Dividen pilihannya adalah merupakan dividen preferen berapa? Ya, dikurangi dengan 50.000 dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Berapa? Ya, 100.000. Maka didapatkan laba persahamnya adalah 3 dolar per saham. Nah, ini kita bisa lihat kembali, ini adalah bagaimana cara menyajikan laba per saham, ya, laba per saham dari laporan laba ruginya, yang dimana bisa lihat di sana ada income, yang ada apa tuh, yang ada tanda merah, itu nanti laba per saham nanti akan dibagikan pada ini, ada kepentingan pengendalian pengendalinya, ya, kemudian nanti akan diperoleh berapa dari si PPS-nya. Nah, kemudian ada juga tadi ada yang dinamakan dengan operasi yang dihentikan. Ya, ada operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan ini adalah merupakan komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan merupakan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi atau merupakan bagian dari rencana tunggal yang terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama atau area geografis operasi atau adalah hak anak perusahaan yang diakuisisi secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Ini yang termasuk dalam operasi yang dihentikan. Ya, kemudian perusahaan juga melaporkan sebagai operasi yang dihentikan dalam kategori ini. Bisa dilihat dalam slide-nya dari poin 1 sampai 2. Ya, bisa Anda baca dan bisa juga Anda pahami. Nah, kemudian ini ada beberapa ilustrasi yang berkaitan dengan tadi operasi yang dihentikan. Adalah Multiplex, sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi, memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya selama tahun ini. Divisi elektronik rugi 300.000 euro pajak bersihnya. Multiplex menjual divisi tersebut pada akhir tahun dengan kerugian sebesar 500.000 euro pajak bersih. Maka kita bisa lihat ya bagaimana cara menghitungnya. Ini ada pendapatan dari operasi berkelanjutan senilai 20 juta euro, maka akan dikurangi dengan operasi yang dihentikan yang terdiri dari rugi dan operasi setelah dikurangi pajak adalah tadi ya sebesar, kita lihat baca misalnya sebesar 300.000 dan kemudian dikurangi dengan rugi pelepasan ya bisa dilihat sebesar 500.000 ya, maka total kerugiannya ada sebesar 800.000, maka batas pemasukannya adalah pendapatan dari operasi yang berkelanjutan dikurangi dengan total kerugian pada operasi yang dihentikan, maka batas pemasukannya adalah sebesar 19.200.000. Nah, ini bagaimana penyajikannya? Operasi yang dihentikan dalam bentuk laporan laba. Jadi perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per sahamnya untuk item baris baik dibuka laporan laba rugi atau dalam CA. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan alokasi pajak antar periode. Ini akan menghubungkan beban pajak penghasilan dengan pos-pos tertentu yang menimbulkan jumlah pajak persediaan. Nah, di mana pada laporan laba rugi pajak penghasilan akan dialokasikan untuk laba dari operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan. Ini ada beberapa ilustrasi yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan. Ini apabila memperoleh keuntungan. Ya. Ilustrasinya, Sachinerco memiliki penghasilan sebelum pajak penghasilan ini sebesar 250 euro. Anda bisa baca ilustrasinya dan bagaimana cara menghitungnya, yaitu dengan cara menghitung antara income before income tax
yaitu sebesar 250 ya. Kita lihat misalnya penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 450 dikurangi dengan income tax sejumlah 750.000 karena pajak penghasilannya ada sebesar 30%. Ya, 30% dari 250.000 adalah 75.000. Ya, kemudian ini dikurangi ya, maka akan menghasilkan income from continuing operation atau laba bersih pada operasi yang berkelanjutan. Maka akan dikurangi dengan keuntungan ya. Keuntungan dari apa? Keuntungan atas operasi yang dihentikan. Dikurangi juga dengan adanya beberapa pajak applicable income tax atau adanya pajak penghasilan yang berlaku. Maka berapa sih dari laba bersihnya atau net income-nya? Nah ini, kalau ini ada juga yang bagaimana apabila begitu. Tadi pengerjaannya hampir sama dengan income, import income tax, terus dikurangi dengan income tax, ya. Kemudian nanti akan dikurangi dengan kerugiannya berapa, maka net income-nya berapa. Ini juga bagaimana apabila ya tadi operasi yang dihentikannya rugi. Ini ada beberapa juga masalah pelaporan lainnya. Dalam pelaporan laba rugi ini ada beberapa masalah ya dalam pelaporannya. Yang pertama adanya perubahan dan kesalahan akuntan. Perubahan dan kesalahan akuntan yang disebabkan oleh adanya perubahan prinsip akuntansi. Misalnya adanya penyesuaian retrospektif, penyesuaian efek kumulatif terhadap laba di tahan awal, ada pendekatan mempertahankan komparabilitas selama bertahun-tahun. Misalnya nih, ada perubahan prinsip akuntansi yang tadinya ya kita menggunakan dalam metode persediaannya kita menggunakan metode FIFO menjadi metode biaya rata-rata, atau kita mengubah dari presentasi penyelesaian hingga metode tentang selesai. Kemudian ini adalah ya, ini adalah sebuah ilustrasi ya, sebuah ilustrasi yang menjelaskan bagaimana apabila ada perubahan prinsip akuntansi. Kemudian selain perubahan prinsip akuntansi, ini tadi masalahnya adalah dapat berupa ini ya, perubahan dari estimasi akuntansi. Ini diperhitungkan dalam periode perubahan atau periode dan periode yang akan datang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Tidak ditangani secara retrospektif, tidak dianggap kesalahan. Contohnya ini, adanya umur manfaat atau sisa nilai yang dapat disusutkan, adanya piutang tatap tali, dan juga ada keputusan persediaan. Nah ini ilustrasi yang bisa kita tersini yang termasuk ke dalam tadi ya adanya perubahan apabila ada perubahan estimasi secara akuntansi. Nah ini ya lihat nanti ada bisa dibaca kembali ya, nanti PPT-nya juga akan di-share. Ya. Nah kemudian ada juga tadi ya perubahan dari prinsip kesalahan. Tadi dari masalah-masalah tersebut maka kita dapat membuat ringkasannya. Ya, yang pertama adalah dari perubahan dalam prinsip akuntansi. Yaitu yang termasuk dalam kriteria perubahan dari satu prinsip. Perubahan dalam prinsip akuntansi ini adalah apabila adanya perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Contohnya tadi dari people to average. Maka contohnya tadi ya, kemudian bagaimana sih penempatannya pada laporan laba rugi? Yaitu dengan menyusun kembali laporan laba rugi di tahun-tahun sebelumnya, atau tadi melihat lagi tahun-tahun sebelumnya itu secara retrospektif, gitu ya, dengan melihat laporan laba rugi sebelumnya dengan dasar yang sama dengan prinsip yang baru diadopsi. Kemudian bagaimana apabila perubahan dalam estimasi akuntansi? Dari contoh ilustrasi tersebut kita dapat menyimpulkan yang termasuk dalam perubahan dalam estimasi akuntansi ini yang termasuk dalam kriteria koreksi dan penyesuaian yang normal dan berulang. Contohnya adalah perubahan realisasi piutang dan persediaan dan lain sebagainya, dan bagaimana penempatannya itu bisa dilihat di slide. Kemudian yang termasuk dengan koreksi kesalahan ya. Koreksi kesalahan ini bisa dilihat juga dalam slide bagaimana jenis situasinya, bagaimana kriterianya, bagaimana contohnya, dan juga bagaimana penempatan pada laporan laba ruginya. Nah ini masalah laporan lainnya, laporan laba di tahan ini nantinya akan meningkatkan laba bersih, perubahan prinsip akuntansi, dan juga ada beberapa penyusunan periode sebelumnya. Selain akan meningkatkan ini, ya nanti juga akan mempengaruhi
kerugian bersih, dividen, perubahan prinsip akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. Nah, ini laporan laba ditahan ya. Jadi laporan laba ditahan, bagaimana cara menyajikan laporan laba ditahan ini Anda bisa lihat di slide tersebut. Kemudian, nah ini juga sama ya, bagaimana cara penyajian laporan laba ditahan. Kemudian ada beberapa pembatasan laba ditahan yang diungkapkan dalam CALK dan juga sebagai laba yang ditahan didiamkan. Nah, ini ada juga yang namanya pendapatan komprehensif. Apa sih maksud dengan pendapatan komprehensif? Jadi adanya sebuah perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, termasuk ya bisa dilihat juga dalam slide-nya. Kemudian ini bagaimana bisa diilustrasikan ya, bagaimana menyajikan pendapatan secara komprehensif. Ya. Ini ada beberapa. Nah, ini juga ada pendapatan komprehensif ini ada beberapa ada beberapa pendekatan ya. Ya, ada beberapa pendekatan dalam pendapatan komprehensif. Perusahaan harus menampilkan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama ada yang pendekatan satu pernyataan dan juga ada pendekatan yang dua pernyataan ya. Nah, ini adalah disajikan dengan pendekatan satu pernyataan, di mana nanti akan memiliki keuntungan dan kerugian. Ya, keuntungannya kalau kita melakukan pendekatan satu pernyataan adalah tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru dan juga memiliki kerugian laba bersih terkubur sebagai subtotal pada pernyataan. Bukan terkubur ini maksudnya tidak akan muncul lagi ya. Nah, kemudian ini pendekatan dua pernyataan, ya ini bisa dilihat dari ini ya, dari apa slide-nya juga ini apabila pendapatan komprehensif berdasarkan pendapatan dua pernyataan. Kemudian ada juga namanya laporan perubahan ekuitas. Laporan ekuitas ini akan dibutuhkan juga selain dari laporan laba rugi komprehensif. Yang umumnya terdiri dari kemudian kemudian yang termasuk ke dalam laporan perubahan ekuitas ini adalah akumulasi komprehensif lainnya pendapatan untuk produk tersebut, kontribusi penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik, ada rekonsiliasi jumlah tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Nah, ini tidak kita dalam bentuk laporan keuangannya. Alhamdulillah ya untuk materinya ya, materi untuk laporan baru ini adalah sudah selesai untuk materi informasi laporan baru. Nah, untuk memahami juga apa yang sudah Ibu sampaikan, saya akan membuat beberapa latihan soal. Silakan Anda kerjakan latihan soal ini ya. Ini ada soalnya adalah berikut adalah informasi yang berkaitan dengan Webster Company dalam ribuan dolar dengan beban dan dengan memiliki beban kedua administrasi dan lain sebagainya, gitu ya, itu bisa diketahui soalnya. Maka pertanyaannya adalah buatlah laporan laba rugi untuk tahun 2010 saham biasa yang beredar untuk tahun 2010 berjumlah 40.550 lembar atau dalam ribuan ya. Ini 40.550 di dalam lembar dalam ribuan. Ya, silakan Anda kerjakan dulu contoh soal tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya, karena Anda itu untuk memahami dari laporan laba rugi ini kan, kita lihat aja dulu dari pengertiannya. Ya, laba rugi adalah merupakan sebuah daftar yang berisi pendapatan dan beban yang akan menghasilkan laba atau rugi. Jadi Anda tinggal mengurangkan komponen-komponen yang termasuk ke dalam pendapatan dikurangi dengan beban, maka akan menghasilkan laba atau rugi. Ya, silakan dikerjakan. Dan Anda juga sudah memahami ya, sudah pernah membuat laporan laba rugi ya di pengantar akuntansi.
alhamdulillah ya semuanya kita semua bisa hadir di pertemuan hari ini. Boleh ya ibu tunjuk ya salah satu ya. Boleh Yuli ke depan untuk apa ya? Untuk mengerjakan soalnya. Ya, ini spidolnya. Ya, sambil berjalan silakan Anda isi dulu ya data tadinya. Ya, untuk yang lainnya bisa Anda mencoba untuk mengerjakannya, nanti kita akan samakan hasilnya. Bisa ya? Naknya bisa? Ya, jadi kalau akuntansi itu harus banyak latihan ya.
disamakan laba per sahamnya ada sebesar $36. Yang lainnya sama? Berarti Anda sudah bisa ya membuat laporan laba definisi. Ya, untuk materi hari ini ya selesai, dan untuk di materi selanjutnya atau untuk di pertemuan selanjutnya ya Ibu akan membuat beberapa kelompok kecil ya, untuk diskusi. Ya, Anda silakan Anda buat kelompok ya 5-6 orang, di mana nanti materinya adalah materi keempat yang ada di RPS tersebut. Kita akan membahas mengenai isu-isu topik yang berkaitan dengan materi tersebut. Ya, dan silakan Anda cari-cari dulu di contoh dari studi kasusnya ya, seperti apa nanti kita akan bahas di depan. Ya, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini cukup selesai ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita juga bisa bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.